Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SI 4C dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas akhir semester 4 pemrograman Android Mobile. Yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok 3. Ada saya sendiri, Nur Aini Lutfia. Yang kedua ada Mayrit Nonintias. Yang ketiga ada Muhammad Ihwanuddin. Dan yang terakhir ada Muhammad Yusril Maulana. Untuk job desk sendiri, untuk dokumentasi dikerjakan oleh Mayrit Nonintias, untuk desain dikerjakan oleh Muhammad Ihwanuddin, untuk web service dikerjakan oleh saya, Nur Ain Lutfia, dan yang terakhir ada untuk implementasi aplikasinya dikerjakan oleh Muhammad Yusril Maulana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai dokumen. Mayrit Nonintias dipersilahkan. Izin untuk share screen. Baik, apakah terlihat? Langsung masuk ke bab 1 pendahuluan, poin 1.1, latar belakang. Kelompok kami akan membuat aplikasi pencatatan keuangan untuk UKM Baita Binangun. Baita Binangun ini merupakan UKM yang bergerak di bidang manufaktur perahu PVC karena sebagai potensi daerah di Kabupaten Lamongan yang terkenal dengan produksi ikan air tawar atau sering disebut sawah tambak. Kami memilih untuk membuat aplikasi keuangan ini karena berdasarkan interview yang sudah dilakukan kemarin, UKM Baita Binangun menyampaikan permasalahan yang dialami, yaitu masalah pengelolaan keuangan atau dana transaksi. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara agar manajemen keuangan bisa tercatat dengan baik. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu dapat mencatat keuangan dengan baik. Masuk ke bab 2 pembahasan, poin 2.1, entity relational diagram akan dijelaskan oleh teman saya, M. Ihwanuddin. Untuk ERT-nya di sini ada satu tabel, yaitu tabel keuangan. Dalam tabel ini ada beberapa kolom, yaitu kolom ID, kolom status, kolom jumlah, kolom keterangan, dan tanggal. Untuk kolom utamanya itu ada status, jumlah, keterangan, dan tanggal. Dan untuk create dan update ini adalah kolom yang bersifat otomatis apabila ada input data atau update data. Baik, selanjutnya poin 2.2 ada use case. Di sini ada user. User dapat melakukan pengelolaan data pemasukan, melihat total saldo, dan mengelola data pengeluaran. Untuk mengelola data pemasukan, user dapat menginput data, mengupdate, dan menghapus. Untuk melihat total saldo, user dapat melihat data pemasukan dan melihat data pengeluaran. Untuk mengelola data pengeluaran, sama seperti mengelola data pemasukan, user dapat melakukan input, update, dan delete data. Kemudian poin 2.3, use case scenario. Yang pertama, user melihat total saldo. Use case ID-nya melihat total saldo, aktornya user, description, user dapat melihat total saldo yang didapat dari pengolahan data pemasukan dan pengeluaran. Trigger, user pertama kali membuka aplikasi akan ditampilkan halaman total saldo, total pendapatan, dan total pengeluaran. Precondition, user menjalankan aplikasi. Post-condition, yang pertama user melihat data total saldo, kedua user melihat data pemasukan, yang ketiga user melihat data pengeluaran. Normal flow, user menjalankan aplikasi melalui device mobile. Setelah aplikasi berjalan, akan ditampilkan data total saldo. Berikutnya, user dapat melihat data total pendapatan dan pengeluaran, serta list transaksi pemasukan dan pengeluaran. Alternatif flow-nya tidak ada. Include-nya melihat data pemasukan dan melihat data pengeluaran. Priority high. Poin yang kedua yaitu input data pemasukan. Ini untuk menginputkan data pemasukan. Sama terdiri dari use case ID, aktor, description, trigger, precondition, postcondition, normal flow, alternative flow, include, dan priority. Berikutnya ada use case scenario untuk edit data.
ada use case scenario untuk hapus data pemasukan. Berikutnya untuk data pengeluaran, ada input data, edit data, dan hapus data. Berikutnya ini ada use case scenario untuk melihat total pendapatan. Yaitu melihat total use case scenario untuk melihat total pengeluaran. Poin 2.4 ada desain UI yang akan dijelaskan oleh teman saya, M. Ikhwanuddin. Baik, untuk desain UI ada 3 rancangan halaman. Yang pertama adalah desain halaman utama seperti berikut, ada total saldo, ada total pendapatan, ada total pengeluaran. Lalu kemudian di bawahnya ada transaksi terakhir yang berisi deskripsi, lalu status, kemudian jumlah, dan juga tanggal. Dan juga ada button untuk tambah dan ada button silang untuk menghapus data. Kemudian desain halaman tambah. Di sini ada 4 form, yaitu jenis transaksi, jumlah, keterangan, dan juga tanggal. Dan juga ada button tambah. Kemudian untuk halaman edit. Halaman edit ini dari halaman utama tadi, diklik datanya, lalu masuk ke halaman edit. Nah, di sini akan ada 4 form, tetapi 4 form ini langsung terisi data dari data yang diklik tadi, yaitu misal masuk, lalu jumlah nominal yang dimasukkan, kemudian deskripsi atau keterangannya, kemudian tanggalnya. Lalu ada button ubah untuk mengubah data dari database. Nah, untuk implementasi interface ke Android-nya 95% hampir sama. Itu ada total saldo, total pendapatan, total pengeluaran, dan juga transaksi terakhir. Kemudian untuk tampilan tambahnya sama, ada 4 form, form jenis, form jumlah, form keterangan, dan juga tanggal. Untuk tampilan editnya juga ada 4 form, form untuk mengubah jenis transaksinya, form untuk merubah jumlah, dan form untuk merubah keterangannya, kemudian form untuk merubah tanggalnya, lalu ada button ubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurani Lutfia, untuk bagian web service-nya. Untuk selanjutnya yaitu web service yang ada beberapa file. Jadi kita menggunakan PHP natif. Yang pertama ada koneksi. Koneksi ini digunakan untuk memberikan koneksi dari database ke aplikasinya. Untuk selanjutnya yaitu ada read. Read ini digunakan untuk menampilkan data ke tampilan aplikasi. Nanti setiap CRUD, jadi read, update, delete, itu akan menampilkan respon yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu create. Create digunakan untuk menambah data di dalam aplikasinya. Nanti akan menampilkan responsnya sukses. Untuk selanjutnya yaitu update, digunakan untuk mengupdate atau memperbaharui data di dalam aplikasi dan nanti akan menampilkan respon update. Dan yang terakhir ada delete, digunakan untuk menghapus data dengan cara mengklik tombol X tadi yang dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ikhwanuddin dan akan memberikan respon deleted. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, poin 2.7 alur kerja aplikasi.
Langsung saja, yang pertama aplikasi laporan keuangan ini terhubung dengan web service, yaitu saat user menjalankan aplikasi akan ditampilkan halaman total pengeluaran, total pendapatan, total saldo, serta histori transaksi pemasukan dan pengeluaran. Data yang ditampilkan di aplikasi laporan keuangan berasal dari database yang datanya dikelola melalui web service lalu dihubungkan ke aplikasi. Data yang berhasil ditampilkan ke aplikasi laporan keuangan sesuai dengan data yang ada pada database. Selanjutnya adalah implementasi ke Android-nya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Yusril Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi dari proyek kami ke Android Studio. Yang pertama, kita buka dari model. Di aplikasi kami menggunakan dua model. Yang pertama, cast model, di mana ada file hasil yang berupa list data yang akan menangkap JSON array yang isinya ada ID, status, jumlah, keterangan, dan tanggal sesuai dengan yang akan tampil di read.php. Berikutnya ada submit model, di mana submit model sendiri menampilkan respons dari masing-masing endpoint yang nantinya akan terhubung juga dengan API dari web service kami. Baik, berikutnya ke API endpoint. Jadi di sini kami menggunakan 4 endpoint. Yang pertama ada read.php dengan function data, lalu create.php dengan function create, delete.php dengan function delete, lalu update.php dengan function update. Lalu berikutnya kita beralih ke adapter. Jadi pada adapter di sini berfungsi untuk mensinkronisasikan release data dengan reservoir view yang nantinya akan menampilkan data-data dari array hasil ini. Lalu kita ke bawah. Nah, di bagian ini kita sudah siapkan interface on adapter listener untuk nantinya men-trigger on update dan on delete. Untuk menentukan triggernya akan ada di sini. Untuk on update, dia triggernya adalah item view yang artinya ketika item dari reservoir diklik, dia akan men-trigger on update. Sementara pada on delete, triggernya adalah IC delete yang berupa icon drawable gambar silang. Baik, berikutnya kita akan ke main activity. Jadi di main activity sendiri, di sini sudah disediakan untuk memperkenalkan adapter, reset dan floating action button yang mana untuk men-trigger create activity. Pada create activity nantinya akan memerlukan edit text yang isinya ada status, keterangan, jumlah, dan tanggal. Tidak memerlukan ID karena ID-nya auto increment atau terisi sendiri. Baik, lanjut ke edit activity. Di sini edit activity memerlukan ID untuk menentukan array mana yang akan diupdate nantinya. Jadi dalam layout card view kami menyediakan satu text view untuk menangkap ID, tapi dengan visibility gone agar tidak mengganggu tampilan dari data yang ingin ditampilkan. Karena di sini ID tidak perlu ditampilkan pada card view transaksi. Lalu berikutnya kita ke di sini untuk on delete sendiri tidak perlu tampilan khusus karena triggernya hanya mengklik icon silang. Lalu kita akan langsung mencoba aplikasinya. Untuk splash screen-nya akan seperti ini. Nah, untuk tampilan reservoir-nya kurang lebih seperti ini. Lalu jika ingin menambah transaksi,
Di sini diisi masuk atau keluar. Misalkan masuk, lalu jumlahnya 24.000 dengan keterangan penjualan baut, lalu dengan tanggal misalkan 14 Juni 2021. Kita klik tambah, maka akan refund sukses, dan di sini akan muncul di paling atas. Lalu jika kita ingin mengedit, kita bisa mengeditnya dari sini, misalkan penjualan kapal, lalu di sini kita ubah jadi 24.240.000, maaf. Klik ubah, maka akan responsnya updated dan berubah menjadi penjualan kapal dengan 240.000. Lalu jika kita klik hapus, maka akan hilang dengan respons deleted. Adapun kekurangan dari implementasi dari kami adalah total saldo, total pendapatan dan total pengeluaran masih berupa text placeholder yang mana tidak menghitung data asli dari transaksi yang tersedia. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk video interview narasumber nanti akan disertakan pada link description. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha yang saya jalani yaitu membuat perahu dari paralon atau PVC yang namanya Baito Binangun. Jumlah karyawan yang membantu pekerjaan kami yaitu 2 orang. Ada beberapa kendala dalam pekerjaan kami, yaitu 1, jumlah order tergantung musim. Jumlah order lebih banyak pada saat musim penghujan. Yang kedua, ada beberapa bahan sulit didapatkan, misalnya skurup, lem, sulit didapatkan karena pembeliannya harus di luar kota. Adapun di daerah, tapi harganya sangat mahal. Yang ketiga, pencatatan keuangan yang masih secara manual.